Hai, perkenalkan saya Dini Herviana. Saya mahasiswi dari Universitas Nasional jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produk dan biaya periodik, di mana tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi biaya. Berdasarkan hubungan dengan produk, biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya produk dan biaya periodik. Lalu apa ya perbedaan antara keduanya? Biaya produk adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses manufaktur atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Sedangkan biaya periode adalah biaya yang dibebankan untuk periode waktu tertentu yang terjadi. Biaya periode dapat berupa biaya apapun yang tidak dapat dikapitalisasi ke dalam biaya dibayar di muka, inventoris atau aset tetap. Biaya periode terkait erat dengan berlalunya waktu daripada tingkat transaksional. Secara umum ada 3 jenis biaya produksi dalam pencatatan akuntansi perusahaan. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli dan mengelola bahan baku hingga menjadi barang jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar upah tenaga kerja. Biaya ini juga biasa disebut direct labor. Yang ketiga, ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya overhead ini tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, namun membantu kelancaran proses produksi. Beberapa contoh biaya overhead dalam biaya produksi adalah biaya pembelian ATK, biaya tenaga keamanan, biaya listrik, biaya sewa, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari menghitung biaya produksi dan tujuan dari menghitung biaya periode. Yang pertama, fungsi dan tujuan dari menghitung biaya produksi. Yang pertama, menentukan harga jualan tepat. Yang kedua, memperbaiki kualitas bahan baku. Yang ketiga, memperbaiki sumber dari bahan baku. Yang keempat, efisiensi dalam proses produksi. Yang kelima, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu, mengapa penting untuk menghitung biaya periode? Yang pertama, menyeimbangkan anggaran mereka. Yang kedua, dapatkan penghematan penting. Yang ketiga, fokus untuk mengembangkan bisnis mereka dan mengendalikan biaya langsung mereka. Dan yang terakhir, mencari cara yang lebih baik untuk mengendalikan biaya. Biaya periode itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada biaya penjualan. Biaya penjualan adalah semua biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan penjualan, seperti gaji karyawan toko. Yang kedua ada biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan di luar penjualan, seperti gaji pegawai kantor. Contoh umum biaya periode yaitu beban penjualan dan distribusi, biaya iklan, biaya administrasi dan umum, beban penyusutan, komisi, penyewa, dan beban bunga atau bunga yang tidak dikapitalisasi ke aset tetap. Dari paparan materi yang sudah dijelaskan, tentu sekarang kalian dapat membedakan apa perbedaan antara biaya periode dan biaya produk. Dalam segi pengertian, kalau biaya periode adalah biaya yang dibebankan untuk periode waktu di mana itu terjadi, sedangkan biaya produk adalah biaya yang terkait dengan produk yang diproduksi dan dijual perusahaan. Sedangkan dalam segi komponen, biaya periode tidak termasuk biaya yang berkaitan dengan biaya dibayar di muka, persediaan, dan aset tetap. Sedangkan biaya produk termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dalam segi perlakuan akuntansi, biaya periode dibebankan pada laporan laba rugi, sedangkan biaya produk pada awalnya dicatat di neraca sebagai aset dan dibebankan sebagai harga pokok penjualan saat Saya rasa cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.